Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Di hari ini tentu ada sukacita yang sungguh besar yang kita nikmati bersama. Karena itu mari kita bersama-sama memujiakan kebesaran nama Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, hari ini kami bersyukur untuk segala anugerah kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga wujud syukur dan sukacita kami kepadamu, maka kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan bimbing tuntun kami semua, agar kiranya firman yang kami baca dan kami dengar akan terus mengarahkan kehidupan kami untuk dapat melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan inilah Tuhan, doa syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Zakaria 6 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah petunjuk Tuhan yang utama. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Yang berarti kita akan selalu mendengar apa kehendak Tuhan, kita pun akan memberi telinga kita untuk mendengar akan segala perintah-Nya. Sehingga kita memiliki kepekaan akan suara Tuhan dengan mengerti dan memahami maksud dan keinginan Tuhan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan saat ini, Tuhan Allah mengingatkan bahwa penyebab kehancuran baitnya adalah karena umat tidak mendengar suaranya. Sehingga mengingatkan kepada orang Israel untuk mendengarkan suara Tuhan dengan sebaik mungkin. Karena ini merupakan perintah yang sangat penting bagi kehidupan umat Israel. Untuk bersama membangun bait Tuhan adalah mendengar perintah dan kehendak-Nya. Dengan mendengarkan suara Tuhan, maka mereka bukan hanya mendengar, tetapi akan merenungkannya dan menjadikan itu sebagai petunjuk hidup. Ketika mereka tidak mendengar dan hidup tanpa pertobatan, mustahil terjadi pembangunan bait Tuhan. Pembangunan bait Tuhan secara fisik harus terjadi berbarengan dengan pembangunan iman mereka. Maka orang-orang jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, menunjuk pada orang-orang Israel
yang terserak di berbagai tempat. Bahkan bangsa-bangsa lain akan mengambil bagian. Sebab dari antara mereka, Allah akan membangkitkan para pelayan yang akan bekerja bersama Kristus pada bangunan itu. Semua orang dari bangsa lain yang bertobat akan menjadi batu-batu yang disusun pada bangunan ini sehingga menjadi bait Allah yang kudus. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat mendengarkan atau mengenal suara Tuhan? Tentunya pertama, marilah kita harus memusatkan diri pada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan yang kedua, kita perlu menganalisa setiap rencana itu membutuhkan pengorbanan atau menantang iman kita atau tidak. Jika ide itu datang dari Tuhan atau rencana itu sesuai kehendaknya, maka jawabannya adalah ya. Dan yang ketiga, saat Tuhan memberikan petunjuk, maka kita harus berani untuk melakukannya. Ini berarti kita harus meletakkan iman dan pengharapan yang sungguh kepada rencana Tuhan. Karena itu, marilah kita terus belajar untuk mendengarkan dan mengenali suara Tuhan, karena itu merupakan suatu proses menuju pertumbuhan iman kita. Marilah kita jadi domba-dombanya yang terus berkomitmen untuk sungguh-sungguh mendengar, mengingat, dan melakukan apa yang Ia katakan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kami semua boleh diberkati dalam persekutuan bersama di saat ini. Kami telah dituntun dengan firman-Mu untuk dapat selalu bukan hanya dapat mendengarkan setiap suara Tuhan, tetapi akan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dan saat ini, bermohonlah kami juga kepadamu untuk segenap kelangsungan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ketika kami akan bekerja, ketika kami akan beraktivitas, biarlah semuanya pula ada dalam campur tangannya Tuhan. Sehat dan kuat akan Tuhan limpahkan, bahkan hikmat kemampuan akan Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami pun dapat bekerja dengan baik dan benar, sehingga kami pun boleh meraih segala keberhasilan, kesuksesan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Maka dari itu pula, kami pun mengingat bagi kehidupan saudara-saudara kami pula, yang dalam pergumulan sakit, dalam pergumulan masalah, biarlah pertolongan Tuhan juga akan menolong kehidupan mereka semakin pulih, semakin sehat, dan semakin merasakan bagaimana pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan inilah ya Tuhan, menjadi syukur sukacita kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.